Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Oke, hari ini saya coba menjelaskan ya, yaitu konsep judul model matematis ya. Jadi model matematis apa itu? Ya. Jadi kalau saya katakan model itu adalah bentuk ya. Model itu adalah seperti kalau saya bilang itu adalah eh, ada kata model rumus misalnya ya itu ya. Model matematika ya. Jadi banyak ya sekarang ini masalah situasi dunia kondisi nyata ya. Ini mencari solusi untuk mencari formulasi ya. Jadi masalah situasi dunia nyata ya, mencari solusi untuk merumuskannya ya. Nah, itu kalau kita katakan bahwa dalam hal ini saya akan ajak berpikir ya. Saya akan ajak berpikir itu adalah tentang ya eh, yaitu kita lebih jauh lagi ya berimajinasi atau lebih jauh lagi thinking ya berpikir itu adalah prediksi ya prediksi dengan kenyataan ya yang selalu dibandingkan. Jadi model tadi itu lebih kepada bagaimana menyederhanakan ya menyederhanakan suatu kenyataan ya. Jadi apakah di sini dengan perhitungan matematis ya kemudian bagaimana perhitungan matematis itu bisa akurat terhadap model kenyataan tadi atau perhitungan matematis itu apakah cukup akurat ya. Mengapa akurasi itu dijadikan suatu model ya untuk eh, memberikan kesimpulan yang sangat berharga ya. Jadi memang ini agak bahasa-bahasa yang mungkin pelan-pelan ya didengar karena memang di sini ada banyak jenis ya fungsi fungsi-fungsi yang dapat me- apa, memodelkan atau fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk memodelkan hubungan-hubungan model-model tersebut ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi kan kita kan membahas ini adalah tentang pemikiran tentang model matematis ya atau saya sebut model matematika ya. Jadi ada sebuah problem, ada sebuah masalah ya, ada sebuah kita katakan di situ adalah eh, situasi di mana masalah situasi di dunia yang nyata ini ya itu selalu mencari solusi untuk merumuskannya. Ya, apa solusinya? Formulasinya bagaimana sehingga itu terumuskan, sehingga itu tersolusikan, ya. Nah, dalam solusi merumuskannya itu ada sebuah prediksi ya dengan kenyataan yang selalu kita bandingkan. Kita apa namanya? Compare ya, kita bandingkan dengan ya prediksi dengan kenyataan ya sehingga bagaimana kita bisa memperbaiki model sehingga itu merumuskan sebuah fungsi. Nah, itu ya. Jadi fungsi-fungsi inilah yang kita hubungkan satu sama lain sehingga perhitungan matematis itu terjadi ya secara akurat yang nanti ujungnya adalah memberikan kesimpulan yang sangat berharga ya. Jadi ada banyak jenis fungsi yang dapat digunakan ya untuk memodelkan hubungan tadi ya. Fungsi yang memberi contoh ya situasi yang sesuai dengan model tersebut ya. Fungsi yang memberikan kesamaan, kemiripan yang sesuai dengan masalah tadi ya.
fungsi yang memberi contoh situasi yang memang hampir mirip ya dengan model tersebut ya. Sehingga itu membahas sebuah perilaku yang gambarannya berupa grafis ya. Jadi perilaku gambaran grafis itu bisa kita lihat ya, ini kenapa naik, kenapa turun ya, sehingga itu adalah sebuah perilaku yang kita analisis dan kita bahas sehingga memberikan sebuah kesimpulan yang sangat berharga ya. Jadi artinya bahwa dengan itu kita mendapatkan sebuah feedback ya, input, proses, output, sehingga nanti ada feedback itu untuk merumuskan lagi, meriset lagi ya, mencari ulang lagi tentang sebuah model baru untuk menjadikan sebuah rumusan yang baru sehingga itu menjadi sebuah siklus lagi ya, siklus hidup, life cycle lagi. Tidak ada habis-habisnya ya hidup ini. Ya, begitulah ya. Jadi kembali lagi, jadi sebuah model yang tadi kita katakan kita dapatkan sebuah feedback ya untuk memperbaiki input, proses, output, feedback lagi ya, input, proses, output, feedback lagi ya, sehingga itu menjadi sebuah cycle ya, siklus ya. Nah, siklus ini adalah sebuah model baru ya, bagaimana kita menyelesaikan ya rumusan tadi dengan cara menurunkan ya, menurunkan rumus matematikanya ya. Jadi inilah yang disebut dengan dibutuhkan memang kesimpulan matematis dalam menjawab ya, sehingga diterjemahkan ke dalam kenyataan dunia nyata ya. Jadi itu perlu ya kita namakan kalau sekarang ini kita sebut simulasikan ya. Jadi disimulasikan dengan pengujian matematis ya. Nah, kemudian juga dibutuhkan feedback untuk perbaikannya ya. Jadi masalah yang ada diformulasikan menjadi model matematika, dibutuhkan kesimpulan untuk menyelesaikannya. Ya, memang ada-ada aja ini ya, apa namanya ini, bentuk atau model matematis ini ya. Tapi memang itulah ya yang kita bisa yang bisa saya sampaikan bahwa apa jadi cara pandangnya sudah berubah nanti dengan mendengarkan video saya ini ya. Mendengarkan video saya ini berarti teman-teman, sahabat-sahabat sudah bisa ya, ketika melihat sebuah problem, sebuah masalah ya, itu bisa dikatakan adalah mencari sebuah solusi ya, mencari solusi untuk bagaimana kita rumuskan ini ya, sehingga nanti ya prediksi dan keadaan yang selalu kita bandingkan ya, kita compare tadi ya, kita apa namanya tadi itu kita perbandingkan ya, jadi itu bisa menjadi sebuah prediksi kenyataan ya yang selalu kita bandingkan untuk memperbaiki model tadi dengan merumuskan fungsi-fungsi yang kita hubung-hubungkan. Ya, jadi ini memang tambah seru ya, tambah seru. Eh, jadi sebenarnya intinya masalah situasi dunia nyata ini mencari solusi untuk merumuskannya, ya, sehingga di situ nanti bagaimana kita apa namanya memperkirakan ya, atau seperti kita itu membandingkan ya kenyataan dengan situasi, prediksi, dan juga memperbaiki model-model sehingga rumusan tadi itu menjadi sebuah fungsi. Nah, sehingga dia itu berfungsi sebagai model yang baik untuk menyederhanakan ya kenyataan-kenyataan yang kita lihat secara dunia nyata. Gitu ya. Ya. Jadi memang di sini yang ujung yang mau kita lihat itu adalah sebenarnya keakuratan ya, keakuratan antara membandingkan kenyataan ya dengan membandingkan formula ya, ini bagaimana akan kita sama dengankan. Gitu ya. Ya oleh sebab itu makanya model yang baik itu sebenarnya menyederhanakan apa itu kenyataan ya, sehingga perhitungan matematis tadi cukup akurat ya. Jadi disitulah ujungnya tadi itu adalah untuk memberikan sebuah kesimpulan yang sangat berharga
Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulan itu tadi yang kita mau dapatkan yang sangat berharga itu ya. Nah, jadi eh, perhitungan matematis tadi ya itu juga selalu berbicara melihat lagi ya, melihat lagi dalam arti melihat bagaimana kenyataan ini apakah sudah sama atau sudah sesuai dengan perumusan yang diformulasikan. Ya, karena perhitungan matematis tadi itu ya model eh, yang lama ya dengan ada feedback dan masukan dari input proses output sehingga itu menjadi model yang baru lagi. Sehingga model lama balik ya feedback eh, model lama menjadi model baru, feedback lagi model lama menjadi model baru dan lambat laun itu menjadi siklus. Ya, sehingga penyelesaian ini bagaimana kita menurunkan rumus matematisnya. Iya. Nah, ini dalam menurunkan rumusnya ini ya. Jadi ini perlu sebuah apa namanya? Dibutuhkan sebuah kesimpulan ya untuk matematika yang menjawabnya ini, ya. Jadi coba kita terjemahkan ya di dalam sebuah kenyataan hidup ya. Jadi dalam dunia nyata, kenyataan yang ada di dunia nyata ini itu coba diuji ya secara matematis dengan cara disimulasikan ya, dibuat diolah ya sehingga itu bisa merepresentasikan sebuah grafis ya yang nanti bisa kita lihat secara visual ya. Jadi grafis itulah nanti yang kita katakan ya ada sebuah apa namanya kita bisa evaluasi sehingga menjadikan feedback yang dibutuhkan untuk perbaikan ya. Jadi kembali lagi ya di sini coba kita apa namanya ya coba kita lihat ya bagaimana kesimpulan yang saya ambil dari cerita yang saya sampaikan ini ya, bahwa masalah yang ada diformulasikan menjadi model matematis ya sehingga dibutuhkan kesimpulan untuk menyelesaikannya ya. Jadi kembali lagi itulah ya yang saya sampaikan konsep daripada model matematis tadi itu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan ya silakan hubungi saya ke hogasaragi@gmail.com ya sehingga kita bisa diskusikan nantinya ya bagaimana model ya itu bisa selalu ya tadi cycle itu ya dengan feedback ya dengan input tadi proses dan output itu sehingga menjadi sebuah eh, kita katakan tadi ya melalui simulasi sehingga menghasilkan sebuah grafis ya sehingga grafis tadi itu kita ada kita bahas di situ ada perilaku ya ada gambaran dalam gambaran dalam grafiknya itu membahas perilaku ya sehingga kita bisa tahu apa fungsi ya dari contoh situasi yang sesuai dengan model tersebut ya. Jadi kita modelkan hubungan-hubungan tadi itu sehingga menjadi sesuatu kita katakan tadi adalah gambaran dalam grafiknya ya. Nah, setelah dapat grafik maka kita akan melakukan analisis dan pembahasan ya. Why decrease, why increase ya. Kenapa bisa turun, kenapa bisa naik, why ya. Nah, itu nanti kita akan terus sesuaikan sehingga itu menjadi sebuah inputan, masukan sehingga jadi feedback untuk memperbaiki model yang terbaru lagi dan itu akan sama dengan model yang dunia nyatanya ya. Tapi sampai sekarang ya itu terus recycle aja terus ya. Iya. Artinya bahwa penelitiannya masih terus mencari model mana sebenarnya yang menyerupai dengan dunia nyata, dengan realita, dengan kenyataan yang ada. Sehingga itu bisa dibuat dalam model matematisnya. Ya, jadi mungkin ilmu ini berguna bagi teman-teman ya supaya lebih membukakan lagi wawasan ya sehingga bisa paling tidak terhibur ya dengan pemikiran dan pemancingan pemikiran yang saya coba sampaikan ya sehingga nanti bisa nanti kalau ada diskusi atau pertanyaan silakan hubungi hogasaragi@gmail.com ya. Jadi terima kasih. Ini saya beri judul konsep model matematis ya atau model matematika. Terima kasih. Terima kasih.